Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Siti bertanya, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibu menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." "Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu?" tanya Siti. "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan," jawab ibu. Siti bertanya lagi, "Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu?" Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu, jelas ibu. "Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu?" tanya Siti. "Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama," jawab ibu. Siti bertanya lagi, "Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu?" "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan," jawab ibu menjelaskan. "Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu?" tanya Siti. "Betul, Nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit," jawab ibu. "Oh begitu ya, Bu," kata Siti. Ibu berkata, "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun." Siti menjawab, "Oh iya, Bu." Nah, kita telah membaca percakapan di atas. 1. Tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai isi percakapan. Beberapa hal isi percakapannya yaitu, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. 2. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Yang pertama adalah kata fosil. Contoh kalimatnya, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Kemudian, kata yang kedua adalah BBM. Contoh kalimatnya, BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang ketiga adalah mogok. Contoh kalimatnya, kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Kata yang berikutnya adalah bensin. Contoh kalimatnya, bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Kemudian kata yang terakhir adalah energi. Contoh kalimatnya, energi yang ada di alam semakin sedikit. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu
waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan. Cara menghemat BBM yang pertama adalah beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. 2. Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. 3. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. 4. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. 5. Menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu pukul berapakah sekarang. Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. 15 menit kemudian, Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit. Lihat gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, yang pertama adalah pukul 7. Jarum pendek terletak pada angka 7 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Kemudian yang kedua pukul 7 lebih 20 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 7. Jarum panjang berada di angka 4. Yang ketiga pukul 6 lebih 40 menit. Jarum pendek mendekati angka 7 dan jarum panjang terletak pada angka 8. Kemudian yang keempat pukul 9 lebih 15 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 9, jarum panjang berada di angka 3. 5 pukul 3 lebih 45 menit. Jarum pendek mendekati angka 4 dan jarum panjang terletak pada angka 9. 6 pukul 10 lebih 10 menit. Jarum pendek sedikit melewati angka 10 dan jarum panjang terletak pada angka 2. 7 pukul 6 tepat. Jarum pendek terletak pada angka 6 dan jarum panjang terletak pada angka 12. 8 pukul 6 lebih 30 menit. Jarum pendek terletak di antara angka 6 dan 7. Jarum panjang terletak pada angka 6. 9 pukul 12 tepat. Jarum pendek dan jarum panjang terletak pada angka 12. Kemudian nomor 10 pukul 12 lebih 30 menit. Jarum pendek terletak di antara angka 12 dan 1. Jarum panjang terletak pada angka 6.
Nah, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Coba lihatlah gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Nah, gambar yang di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Lamanya Siti belajar titik-titik jam. Caranya adalah 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi lamanya Siti belajar adalah 5 jam. 2. Pukul 15 sama dengan pukul 3 sore. 3. Pukul 5 sore ditulis dengan angka? Iya, 17.00. 4. Siti mulai belajar pukul 19. Siti selesai belajar pukul 21. Siti belajar selama titik-titik jam. Caranya sama dengan nomor 1. 21 dikurangi 19 sama dengan 2. Jadi Siti belajar selama 2 jam. 5. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.